jangan tersesat cara berpikirnya. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Betul. Dari seseorang yang dimintai keterangan sebagai diinterview atau dimintai keterangan, ditindaklanjuti menjadi saksi. Itu namanya SPDP. Kalau SPDP, Niki terima. Betul, ada. Yang menjadi pertanyaan, tiba-tiba beredar surat penetapan menjadi tersangka. Kalau itu wartawan lebih duluan dapat dibanding kita. Kan gitu pertanyaannya. Apakah memang harus seperti ini? Ya ini nanti biar diurus sama Propam. Niki. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, semakin melawan, Nikita semakin tersudut, mungkin semakin dalam bahaya. Nah, kini bahkan Indonesia Police Watch mengatakan Polresta Serang tidak boleh kalah dari Nikita Mirzani. Karena kita tahu Nikita Mirzani terus saja mengupayakan untuk melawan Polresta Serang yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dan menggeruduk rumahnya pada jam 3 pagi. Kemudian sekarang Nikita melaporkan Polresta Serang ke Propam Mabes Polri. Nah, bagaimana beritanya, bagaimana ceritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dan dari sekarang ini teman-teman wartawan, itu kepolisian dari Pesanggerahan, teman-teman wartawan, hai Pak, kita viral sama-sama Pak, oke? Woi, tahu dari jam 3, iya, pengen tidur gua, nggak tahu tanya aja. Biasanya kan kalau bener kan prosedurnya pasti ngomong polisi. Tanya aja. Jam 3. Hah? Ganggu banget. Tadi sampai ke atas ini. Jendela pembantu dirusak. Apa-apalah mungkin karena kurang tidur kali polisinya. Tunggu aja. Hah? Kita lansir dari tempo.co, Indonesia Police Watch mengatakan Polresta Serang tak boleh kalah dari Nikita Mirzani. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menganggap Polresta Serang Kota, Polda Banten tidak boleh kalah dengan Nikita Mirzani. Pada saat ini selebritas itu terjerat kasus pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik ITE setelah dilaporkan kekasih penyanyi Nindi Ayunda Dito Mahendra. Sugeng mengatakan dalam kasus yang sedang diusut oleh Polresta Serang Kota ini seharusnya Nikita sebagai terlapor taat hukum dengan cara memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, bukan malah melawan. Polresta Serang Kota, Polda Banten tidak boleh kalah melawan Nikita Mirzani, kata Ketua IPW itu saat melalui siaran pers Selasa 28 Juni 2022. Perlawanan terhadap Polresta Serang Kota ini, kata Sugeng, terlihat dari Nikita yang melaporkan anggota Polresta Serang Kota ke Propam Polri. Laporan ini dibuat oleh Nikita Mirzani pada Rabu 22 Juni 2022 setelah polisi gagal melakukan upaya penjemputan paksa dirinya. Namun Polresta Serang Kota, kata Sugeng, terlihat tidak terpengaruh oleh laporan Nikita Mirzani ke Propam Mabes Polri. Menurutnya ini bila dilihat dari langkah tim penyidik yang tetap memproses hukum kasusnya dengan melakukan pemanggilan kepada Nikita pada 24 Juni 2022 untuk dimintai keterangan. Anehnya saat dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan tambahan hari Jumat 24 Juni 2022 lalu, Nikita tidak hadir di Polresta Serang Kota tanpa pemberitahuan, ucap Sugeng. Padahal pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan upaya paksa menjemput Nikita di rumahnya kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juni 2020 pukul 3 dini hari. Karena setelah dipanggil 2 kali sebagai saksi, Nikita tidak kunjung datang.
Seolah-olah kebal hukum, Nikita memvideokan untuk memviralkan kejadian itu sambil mengumpat pada para anggota yang bertugas menjalankan perintah hukum, kata Sugeng. Usai penjemputan paksa itu, Nikita mendatangi Polresta Serang Kota, didampingi kuasa hukumnya dan memberikan keterangan kepada penyidik pada sore hari. Para penyidik rupanya memerlukan keterangan tambahan dan dijadwalkan kembali 24 Juni 2022. Tapi Nikita tidak hadir tanpa pemberitahuan. Atas dasar ini, Sugeng mengatakan Indonesia Police Watch meminta Polresta Serang Kota memproses kasus pencemaran nama baik melalui ITE sesuai hukum. Nikita yang tersangkut masalah hukum ini menurut dia harus menghormati proses penegakan hukum. Apapun, setiap warga negara harus taat hukum. Bila dipanggil untuk memberikan keterangan, maka harus hadir dan memberitahukan kepada penyidik kalau tidak bisa hadir. Tentunya ketidakhadirannya itu berlandaskan alasan yang kuat, ujar Sugeng. Sugeng mengingatkan jika panggilan polisi tidak diindahkan oleh Nikita Mirzani, polisi memang berwenang melakukan panggilan paksa. Tapi dengan penjemputan paksa, menurutnya masalah ini akan bertambah jika penyidik menambah pasal tentang menghalang-halangi dan mempersulit proses penyidikan. Apalagi bila tidak hadir setelah dipanggil 3 kali, maka kepolisian dapat menerapkan pasal 216 KUHP, yaitu menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan polisi, ucap Sugeng. Panggilan dimintain klarifikasi atas pengaduannya atau yang buat ke masyarakat. Tadi Niki udah dimintain keterangan sekitar hampir 40 pertanyaan, di mana Niki sudah menjelaskan dari A sampai Z. Persoalannya sampai kejadian pada tanggal 15 di Polres Serang Kota dan seterusnya. Apa yang menjadi pemeriksaan saya tidak bisa sampaikan, tapi yang pada intinya Niki hanya meminta perlindungan dan menjelaskan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi tanda kutip perlu untuk ditindaklanjuti oleh Paminal. Jadi unitnya adalah unit Paminal. Nah, seperti apa sudah kami sampaikan. Niki juga melampirkan beberapa bukti yang saya bawa, termasuk ada beberapa rekaman kejadian pada tanggal 15 subuh sampai jam sekian, kita sudah lampirkan semua. Terima kasih banyak kepada Kadif Propam, kepada Paminal yang lagi menindaklanjuti laporannya Niki. Intinya Niki sudah menyerahkan sepenuhnya. Prosesnya juga terkait dengan apa yang menimpa dirinya, apa postingan-postingan, semua sudah dijelaskan secara mendetail tadi. Cukup lama karena memang satu persatu ditanya, karena memang ini terkait dengan pemeriksaan kepada internal istilahnya. Saya tidak bisa sampaikan isinya apa saja.